Bab ke-94. Pagi itu, di hari Minggu, Galena terbangun lebih dulu. Setelah meregangkan tubuh sejenak, ia segera menuju kamar mandi untuk mencuci muka, membiarkan air dingin membasahi wajahnya agar lebih segar. Setelahnya, ia langsung menuju dapur, berniat menyiapkan sarapan. Cuaca di Jakarta sedang hujan, membuat udara terasa lebih dingin dari biasanya. Karena itu, ia memutuskan untuk memasak sup ayam, makanan yang pas untuk menghangatkan tubuh. Pagi ini Galena bisa memasak dengan lebih leluasa karena Dava masih tertidur pulas. Ia mulai memotong bahan-bahan dengan tenang, menikmati suasana dapur yang hangat. Karena biasanya, Dava selalu menempel padanya saat ia sedang sibuk di dapur. Namun, sejak pesan dari orang yang tidak ia kenal masuk ke ponselnya semalam, Dava berubah menjadi lebih manja dan semakin sulit dilepaskan darinya, seakan tidak ingin kehilangan gadis itu sedetik pun. Bahkan, sikapnya lebih melekat dari biasanya, dan itu membuat Galena sedikit kewalahan. Namun, di balik rasa repot itu, ia juga merasa senang. Setidaknya, ini bukti bahwa Dava benar-benar mencintainya dan tidak ingin kehilangan dirinya. Namun, tiba-tiba, Nana. Galena menghentikan gerakannya saat mendengar suara Dava memanggil dari kamar. Suaranya terdengar panik. Nana. Panggilnya lagi, kali ini lebih keras. Merasakan ada yang tidak beres, Galena buru-buru mengecilkan api kompor dan segera berlari ke kamar. Begitu masuk, ia mendapati Dava duduk di kasur dengan mata merah dan pipinya basah oleh air mata. Hati Galena langsung melunak. Dengan senyum kecil, ia berjalan mendekat dan mengelus puncak kepala suaminya. "Kenapa, Em?" tanyanya lembut. Dava mendongak perlahan. Bibirnya sedikit bergetar. "Kemana aja? Kenapa kamu ninggalin aku, Hicks?" Galena terkekeh kecil. Tangannya masih membelai rambut suaminya dengan lembut. "Aku di dapur, Kak. Aku kan harus masak," Galena dengan senyum lembut. Dava mengerucutkan bibirnya. "Jangan tinggalin aku lagi. Bangunin aja. Biar aku ikut," ujarnya cemberut. Galena menahan tawa, lalu menepuk pelan kepala suaminya. Iya. Sekarang kakak cuci muka dulu, habis itu turun buat sarapan, ya." Namun, bukannya turun dari kasur, Dava malah merentangkan tangannya. Galena mengira suaminya sedang manja dan ingin digendong olehnya. Tapi sebelum sempat bergerak, Dava malah mengangkat tubuhnya dengan mudah, menggendongnya ala koala. "Kak!" seru Galena kaget. "Aku kira kamu minta gendong aku." Dava hanya tersenyum tipis dengan mata yang masih memerah dan bekas-bekas air mata di pipinya. Ia mencium kening istrinya sekilas. Dan satu tangannya menopang tubuh Galena dengan mudah. "Tentu saja bukan. Suami yang baik itu gendong istrinya, bukan sebaliknya," ucapnya santai. "Emang kamu kuat kalau gendong aku?" tanyanya dengan nada menggoda. Galena hanya terkekeh dan menggelengkan kepalanya. "Gemas banget sih kamu. Cengeng gini masih mikirin jati suami yang baik," ucapnya, mencubit pelan pipi suaminya. Dava tidak menanggapinya. Ia membawa Galena ke kamar mandi. Dava tidak menurunkan Galena sama sekali, bahkan saat ia masuk ke kamar mandi untuk mencuci muka dan menggosok gigi. Galena hanya bisa pasrah dalam pelukannya, terkadang tertawa kecil saat Dava berusaha tetap menjaga keseimbangan sambil berkumur. Setelah selesai, Dava membawa Galena turun ke dapur, masih dalam gendongannya. Saat sudah di depan kompor, Galena akhirnya meminta diturunkan. Dava menurut, namun tetap memeluk pinggang istrinya dari belakang, dagunya bertumpu di bahu Galena. Sesekali, ia mengecup pipi, leher, dan sudut bibir Galena, membuat gadis itu berusaha tetap fokus memasak meskipun wajahnya mulai merona. "Kak, ini kalau supnya kemanisan gara-gara aku nggak fokus. Salah siapa?" tanya Galena pura-pura mengeluh. Dava terkekeh,
menempelkan bibirnya sebentar di telinga istrinya sebelum berbisik. Salah supnya, kenapa nggak tahan lihat kita mesra? Galena hanya bisa menggeleng sambil menahan tawa. Setelah sup ayam matang, Galena mulai menyiapkan makanan di meja makan dengan bantuan Dava. Lelaki itu memang ikut membantu, tetapi lebih banyak mengganggunya dengan pelukan atau Dava mencubit pipinya pelan. Aku bantu kok. Tuh, aku udah taruh mangkuk di meja. Jawab Dava santai, meskipun tangannya masih melingkar di pinggang istrinya. Setelah semuanya siap, Galena berniat duduk di kursi sebelah Dava. Tetapi tiba-tiba suaminya menarik tangannya, membuatnya jatuh ke pangkuannya. Kak! Seru Galena kaget, tapi Dava hanya memeluknya erat. Duduk di sini aja. Gumam Dava manja, dagunya bertumpu di bahu Galena. Aku mau disuapin. Galena mendesah kecil, tetapi senyum manis tetap terukir di bibirnya. Manja banget sih suami aku ini. Dava tersenyum senang saat Galena mengucapkan kata suamiku. Emang, Jati, ayo suapin aku. Pintanya tanpa malu. Galena hanya bisa menggeleng kecil, lalu mengambil sendok dan mulai menyuapi suaminya. Dava makan dengan tenang, sesekali mengunyah dengan mata terpejam seolah menikmati setiap suapan yang diberikan istrinya. Saat giliran Galena makan, Dava mengambil sendok dan dengan lembut menyuapinya. Gantian, kamu juga harus makan. Ucapnya sambil menatap istrinya dengan penuh kasih. Di luar, hujan masih turun rintik-rintik, menciptakan suasana pagi yang sejuk dan damai. Namun, di dalam rumah, kehangatan yang berbeda terasa bukan hanya dari makanan yang mereka santap, tetapi juga dari kebersamaan yang terjalin antara sepasang suami istri yang saling mencintai. Setelah selesai makan, mereka berpindah ke ruang keluarga untuk menikmati waktu bersama sambil menonton TV. Namun, bukannya duduk sendiri di sofa, Galena justru duduk di pangkuan suaminya. Itu bukan keinginannya, melainkan permintaan Dava, yang dengan manja memeluk pinggangnya erat, menyandarkan kepalanya di bahu Galena, seolah enggan berpisah walau hanya sedetik. Sejak duduk di ruang keluarga, perhatian Dava bukan tertuju pada layar televisi, melainkan pada wajah cantik istrinya. Ia menyelipkan beberapa helai rambut Galena ke belakang telinga, menatapnya dalam sebelum tiba-tiba mempererat pelukannya. Jangan tinggalin aku. Gumamnya pelan, suaranya terdengar dalam, menyiratkan ketakutan yang sulit diungkapkan. Pesan yang muncul di ponsel Galena tadi malam membuatnya cemas takut jika istrinya akan diambil oleh orang lain. Galena sedikit terkejut mendengar kata-kata itu. Ia paham kegelisahan suaminya. Dengan tatapan penuh kelembutan, ia menatap Dava yang masih menenggelamkan wajahnya di bahunya, merasakan pelukan sampai kapanpun. Jati, jangan khawatir. Bisiknya menenangkan. Dava akhirnya mengangkat wajahnya, menatap Galena dengan mata hitamnya yang kini tampak sedikit gelisah. Galena mengusap pipinya dengan penuh kasih, lalu mengecup bibirnya singkat. Aku cinta kamu, Ava. Dava memejamkan matanya sejenak, seolah meresapi setiap kehangatan yang diberikan istrinya. Ia lalu menyatukan kening mereka, membiarkan napas mereka menyatu dalam keheningan yang penuh makna. Aku juga cinta kamu. Selamanya. Entah siapa yang memulai lebih dulu, bibir mereka kembali bertemu dalam kecupan yang awalnya lembut, lalu beralih menjadi lumatan-lumatan kecil yang semakin dalam. Pagi yang dingin kini terasa lebih hangat, bukan hanya karena sup ayam yang tadi mereka santap, tetapi juga karena kegiatan panas yang dilakukan sepasang suami istri di pagi ini. Dan tentu saja, karena cinta yang selalu menghangatkan mereka berdua, cinta yang tidak akan pernah pudar selamanya. Di sisi lain, rencana Kafka dan Clara untuk kembali ke Jakarta tertunda karena hujan deras. Mama dan Oma Kafka yang khawatir dengan keselamatan mereka memutuskan untuk menahan keberangkatan mereka sementara. Mereka berkumpul di ruang tamu, menikmati teh hangat sambil membicarakan situasi. Ma, hujannya nggak sederas itu kok.
Aku bisa nyetir dengan hati-hati, ujar Kafka dengan nada tenang. Mama Kafka menghela napas. Tetap saja, sayang. Jalanan licin dan berbahaya. Lebih baik kalian berangkat nanti siang atau besok pagi saja. Besok kita harus sekolah, Ma, ucapnya. Sekolah bisa libur dulu, Kak, ujar Mama Kafka tak mau kalah. Oma Kafka mengangguk setuju. Ikuti saran mamamu, Kafka. Lagi pula, menghabiskan lebih banyak waktu di sini bukan masalah, kan? Clara yang duduk di sebelah Kafka menoleh padanya. Gimana? Kita tetap berangkat atau nunggu? Kafka menatap Clara sejenak sebelum mengangguk kecil. Kita tunggu aja. Clara tersenyum tipis. Baiklah. Mama Kafka tersenyum lega. Bagus kalau begitu. Cuacanya juga dingin. Clara menoleh dengan bingung. Kafka menatapnya sebentar lalu berkata ringan. Ke kamarku aja. Daripada sendirian. Clara mengerutkan kening. Hah? Aku nggak apa-apa kok di kamar sendiri. Kafka hanya mengangkat bahu dan tetap menariknya pelan menuju kamarnya. Udah, ayo aja. Nggak macam-macam, kan? Tanyanya curiga. Kafka terdiam sejenak sebelum menjawab. Nggak. Ayo. Clara mendesah pelan, tapi akhirnya menurut. Begitu masuk ke kamar Kafka, ia langsung duduk di sofa, sementara Kafka menyalakan televisi dan bersandar di tempat tidurnya. Mumpung hujan, kita nonton film aja yuk, kata Kafka santai. Clara mengangguk. Boleh. Film apa? Kafka mengutak-atik remote, lalu memilih salah satu film. Drama aja, biar santai. Clara menaikkan alis, sedikit heran. Kirain kamu bakal pilih action atau thriller. Kafka tersenyum tipis dan mengacak rambut Clara pelan. Nggak selalu harus yang berat sayang. Lagi pula, ini cukup bagus. Mereka pun menonton bersama. Sesekali, Clara tertawa kecil saat melihat adegan lucu, sementara Kafka tetap dengan ekspresi tenangnya. Namun, ada momen di mana Kafka menoleh sekilas ke arah Clara yang terlihat fokus pada layar. Dan itu membuatnya tersenyum tipis menikmati wajah cantik Clara. Tanpa disadari, ia perlahan duduk lebih dekat, menikmati momen itu tanpa berkata apa-apa. Tak terasa berjam-jam berlalu, dan kini hujan mulai mereda. Siang harinya ini, setelah cuaca membaik, Kafka dan Clara bersiap untuk pulang. Mama Kafka tampak enggan melepas mereka. Hati-hati di jalan, ya. Kalau hujan turun lagi, cari tempat berteduh dulu. Pesannya dengan nada khawatir. Iya, Ma. Jawab Kafka santai. Mama Kafka menatap Clara dengan penuh sayang. Clara, kalau Kafka nakal sama kamu, langsung lapor aja ke Tante, oke? Clara tersenyum sopan. Iya, Tante. Akhirnya, setelah beberapa kali Mama Kafka mencoba menahan mereka, Kafka dan Clara pun berangkat. Namun, suasana di dalam mobil terasa canggung. Tak ada percakapan di antara mereka. Hanya suara rintik hujan yang masih menetes dari pepohonan di sepanjang jalan. Kafka sesekali melirik ke arah Clara yang terus menunduk atau melihat keluar jendela. Entah kenapa, suasana di antara mereka terasa aneh. Sesampainya di depan rumah Clara, suasana di dalam mobil masih tetap hening. Clara yang merasa tak betah langsung hendak turun, tetapi sebelum tangannya sempat membuka pintu, Kafka menahan pergelangan tangannya. Gerakannya terhenti. Clara menoleh ke Kafka dengan canggung. Kak. Kafka hanya menatapnya sejenak, lalu berkata pelan. Maaf soal tadi. Clara terdiam sebentar, lalu mengangguk pelan. Iya, nggak apa-apa. Ya udah, aku turun dulu. Balasnya dengan menunduk dan buru-buru melepaskan genggaman tangannya dari tangan Kafka. Kafka akhirnya melepaskan genggamannya, dan Clara pun turun dari mobil tanpa menawarkan Kafka untuk mampir masuk dulu. Sedangkan Kafka,
Ia hanya memperhatikan punggung gadis itu hingga akhirnya menghilang ke dalam rumah. Entah kenapa, rasa canggung dan bersalah itu masih tersisa di dadanya.